Ya, Pak Acep boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini kita bisa beraktivitas seperti biasa, yaitu menjalankan kewajiban kita, belajar, menuntut ilmu, melawan hawa nafsu, menghilangkan kebodohan. Ini semata-mata atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita setiap detik, menit, hari, bulan, bahkan tahun. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia, menyelamatkan manusia dari zaman yang penuh dengan nur cahaya ilahi. Ibu kepala sekolah beserta wakil, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, siswa-siswi SMA An-Najah yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutip surat At-Taubah ayat 122 tentang kewajiban untuk belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u lahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Al-ayah yang artinya kurang lebih seperti ini: dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama, memperdalam pengetahuan agama mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Bapak Ibu Dewan Guru, siswa-siswi SMA An-Najah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang peristiwa perang Tabuk, di mana pada saat itu Rasulullah mengajak seluruh kaum muslimin untuk pergi ke medan perang. Tapi kemudian di ayat ini diceritakan bahwasanya ketika dalam suasana perang pun, maka harus ada yang disisakan, beberapa orang, 1 atau 2 bahkan 10 orang, untuk pergi belajar menuntut ilmu. Meskipun pergi ke medan perang itu menjadi suatu kewajiban bagi kaum muslimin untuk memerangi kafir-kafir Quraisy, penyembah berhala, tapi tetap ada kewajiban sebagian dari mereka untuk pergi memperdalam ilmu agama. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kewajiban belajar itu berlaku bagi kita semua, dari mulai lahir sampai kita wafat, maka belajar tidak ada berhentinya. Siswa-siswi mungkin boleh lulus di SMA An-Najah, tapi belajar tidak ada lulusnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Dalam kondisi perang pun, belajar masih tetap diwajibkan. Dalam kondisi perang, belajar masih tetap diwajibkan, karena ketika ada seseorang yang belajar kemudian nanti dia berhasil kembali ke kaumnya
untuk mengajak kaumnya kembali mengenal tentang untuk mengenal tentang ajaran-ajaran agama Islam. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Saya pernah mendengar kutipan dari almarhum Al-Maghfurah Abu Yadi Biyati, bahwasanya meskipun pada hari ini hujan api, maka kita harus tetap berangkat untuk belajar. Kenapa kita harus belajar? Baik itu pelajaran agama ataupun pelajaran umum. Karena segala sesuatu itu memang perlu ilmu dalam bidang masing-masing. Contohnya, misalkan kita belajar bidang fikih, kita tidak ngerti bacaan sholat atau tidak bisa mendoakan orang tua dengan bahasa Arab, kita tetap berkewajiban untuk mendirikan sholat dan mendoakan orang tua. Bagaimana caranya? Dengan bahasa yang kita mampu. Contoh seperti ini. Misalkan setelah sholat kita belum bisa bacaan doa yang biasa kita baca, Allahumma ja'al awfil sawama qara'nahu, belum hafal, boleh setelah sholat kita baca sholat misalkan 11. Sampaikan begini, ya Allah, tolong sampaikan pahala sholawat ini untuk orang tuaku yang sudah meninggalkanku. Kalimat ini disampaikan oleh salah satu ulama kita yang berasal dari Bogor, yaitu Ki Apek. Ya, beliau ini salah satu pendiri Pondok Pesantren Darut Tafsir, ya, mengatakan bahwasanya kita boleh mendoakan orang tua dengan bahasa kita. Ya Allah, tolong sampaikan sholawat ini, atau tolong sampaikan Al-Fatihah ini untuk orang tuaku yang telah meninggalkanku. Mudah-mudahan sholawat dan Al-Fatihah ini menjadi perisai bagi orang tua kami untuk terhindar dari siksa kubur. Kemudian, misalkan kita belajar tentang ilmu umum, belajar matematika, biologi, bahasa Inggris dan sebagainya, itu juga wajib. Kenapa dikatakan belajar itu wajib? Karena dunia ini tempat menanam. Apa yang kita tanam maka suatu saat akan kita petik. Sekalipun kita belajar dalam bidang umum, maka diniatkan dengan ikhlas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengamalkan ilmu, maka itu akan dicatat sebagai amal-amal soleh. Dua hukum. Yang pertama yaitu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Belajar ilmu umum hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah ini apabila ada sebagian dari kita yang sudah mempelajari, maka kita bisa belajar ke mereka atau cukup sudah terwakil oleh mereka yang belajar ilmu umum. Tapi untuk ilmu agama hukumnya fardu ain. Kenapa saya katakan fardu ain? Tafsir di sini menjelaskan bahwasanya belajar ilmu agama itu tidak bisa diwakilkan atau dititipkan ke orang lain. Kenapa tidak bisa diwakilkan? Karena belajar ilmu agama itu kita yang pakai. Kita yang pakai dalam praktek ubudiyah kita sehari-hari. Kita pakai dalam muamalah kita sehari-hari dengan sesama manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai bagaimana kita menghormati orang tua, guru, orang yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Maka belajar ilmu agama dalam surat At-Taubah ayat 122 ini hukumnya adalah fardu ain. Setiap kita berkewajiban untuk belajar ilmu agama, apapun bidang profesi yang kita jalani kelak. Maka dari itu, dalam kondisi perang, tidak semuanya wajib pergi ke medan perang. Tapi bagi mereka yang sudah hadir ke medan perang, ikut dengan Rasulullah, haram hukumnya lari dari medan perang. Karena siapapun yang lari dari medan perang, maka dikategorikan dia sebagai pengkhianat. Kalau dalam Al-Quran bisa disebutkan dinamakan orang munafik. Sedangkan orang munafik ini jelas dikhitab dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fidarkil asfali minan nar. Bahwasanya orang munafik ini dosanya sangat besar. Kenapa orang munafik dikatakan sangat besar dosanya? Karena mereka ini musuh dalam selimut, tidak terpantau. Karena mereka ada di bagian kita. Maka lari dari medan perang termasuk ke dalam kategori dosa besar.
Dalam kitab Kabair itu disebutkan macam-macam dosa besar. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah atau menjadikan Allah tandingan dengan Tuhan yang lain. Yang kedua yaitu huququl walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua juga masuk ke dalam kategori dosa yang sangat besar, dosa yang sulit diampuni oleh Allah apabila kita durhaka kepada orang tua. Kenapa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua? Karena sebab ada kita, adanya orang tua. Sebab adanya orang tua, maka hadirlah kita ke muka bumi ini. Yang selanjutnya itu termasuk dosa besar adalah melakukan zina, berbuat zina. Sebagaimana kita ketahui, zina ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Jalan sangat buruk dan sangat keji. Kemudian yang selanjutnya yaitu lari dari medan perang. Maka orang Islam yang berangkat ke medan perang dalam suasana perang, kemudian lari dari medan perang, kabur, maka dia dikategorikan orang munafik. Kelak posisinya berada fid darkil asfali minan nar. Posisinya berada di neraka paling rendah. Kenapa? Karena dia ini seperti bunglon, kadang-kadang hijau, kadang-kadang kuning, kadang-kadang abu-abu, tidak bisa ditebak. Geser sedikit ke sejarah Republik Indonesia. Negara kita ini negara besar dengan penduduk lebih dari 270 jiwa. Pada saat itu mungkin pada pada masa perangan, penduduk di Indonesia kurang lebih masih 200 juta. Sangat aneh dan ironis, penduduk yang begitu banyak, negara yang begitu luas, bisa dijajah oleh negara yang kecil, yaitu Belanda. Belanda ini menurut riwayat negara yang dibangun setelah membangun dam, artinya menguruk pulau, berdirilah sebuah negara namanya Belanda. Kenapa bisa menjajah Indonesia begitu lama? Disinilah banyaknya orang-orang munafik atau pengkhianat bangsa yang menjadi kacung-kacung Belanda untuk kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan rakyat-rakyat yang lain atau saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air. Sangat ironis memang, negara yang begitu kecil bisa menjajah negara yang begini luas besar dengan penduduk yang begitu banyak. Ini terjadi karena pengkhianatan di negara kita pada saat itu yang sangat luar biasa, sehingga banyak tentara-tentara atau pasukan-pasukan Belanda yang mukanya bukan sawo matang, tapi juga bukan bule, tapi kulitnya hitam. Kenapa dikatakan kulitnya hitam? Sebagian masyarakat Indonesia atau beberapa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia menjadi pengkhianat, ikut membela Belanda. Nauzubillahi min dzalik. Kembali ke ayat surat At-Taubah ayat 22. Belajar agama hukumnya fardu ain, belajar umum hukumnya fardu kifayah. Misalkan kita menguasai ilmu matematika, kita menguasai ilmu biologi ataupun ilmu yang lainnya, gugur sudah kewajiban kita fardu kifayah. Tapi belajar sholat, belajar membaca Al-Quran, belajar kaifiah melaksanakan ibadah haji, puasa Ramadan dan juga zakat, itu hukumnya fardu ain. Karena segala sesuatu itu akan sampai apabila didorong atau didasari dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita akan bisa mengendarai motor kalau kita tidak punya ilmu mengemudi? Bagaimana kita akan mengendarai mobil kalau kita tidak mengerti tentang ilmu mengemudi? Maka dari itu segala sesuatu ini butuh ilmu. Untuk mencapai derajat menjadi orang yang berilmu, maka harus dijalani dengan sabar, taat, tekun, tawadu, dan juga mohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu Dewan Guru, Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, siswa-siswi SMA An-Najah yang berbahagia. Esensi dari dua ayat ini adalah, esensi dari surat At-Taubah ayat 22 adalah ada dua macam. Yang pertama, Allah memerintahkan umat Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Nah, di sini Allah menyebutkan
memperdalam ilmu pengetahuan. Spesifikasinya tidak disebutkan. Ya. Jadi masing-masing kita ini wajib belajar. Apapun ilmu yang kita suka maka wajib dipelajari. Selama ilmu-ilmu tersebut memberikan atau membawa kemaslahan kepada diri kita sendiri maupun kepada umat. Yang pertama adalah Allah memerintahkan umat Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah memperdalam ilmu pengetahuan agama, hukumnya fardhu ain. Sedangkan memperdalam ilmu pengetahuan umum, hukumnya fardhu kifayah. Seperti yang telah saya sampaikan pada hari Sabtu lalu, bahwasanya sholat itu menjadi kewajiban bagi kita semua. Sekalipun kita belum tahu bacaan sholat, hukum qauliyah, hukum fi'liyah, dan lain sebagainya, maka masing-masing kita tetap wajib melaksanakan dan mendirikan sholat. Meskipun tahunya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Misalkan Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian bukan baca Al-Fatihah karena tidak tahu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia ruku, baca lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selama 4 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka sholatnya dipastikan sah. Ya. Karena wajibnya melaksanakan ibadah sholat dikhitab dalam Al-Quran. Karena sholat ini menjadi perekat terhadap amalia-amalia yang lain. Bagaimana puasa kita akan menempel, bagaimana zakat kita akan menempel, bagaimana ibadah-ibadah sunnah yang lainnya akan nempel kalau kita tidak sholat. Mungkin kita semuanya sudah tahu bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita tinggalkan maka rusaklah sendi-sendi agama. Kalau kita laksanakan maka sendi-sendi agama akan berdiri dengan tegak. Maka dari itu inti akhir dari surat ini, ada tafsir surat ini adalah sekali-kali kita jangan bermalas-malasan dalam belajar. Dalam kondisi perang pun kita masih wajib belajar, apalagi dalam kondisi tenang. Kondisi tenang tanpa hambatan, kondisi tenang tanpa gangguan apapun, kondisi tenang tanpa bencana, gunung meletus dan lain sebagainya, maka belajar kita harus tetap belajar. Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, siswa-siswi SMA An-Najah yang saya hormati, yang kami banggakan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini terkait surat ayat tersebut tentang kewajiban kita belajar menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Ayat ini mengkhitab bahwasanya wajib kita pelajari keduanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi, khususnya umumnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar kita sehari-hari di sekolah SMA An-Najah yang kita cintai ini. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wada makadar, ambil yang baik, ambil yang benar, dan buang yang buruk. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu kesalahan dari saya pribadi sebagai manusia yang menjadikan khilaf, ya, karena manusia ini tempatnya salah dan lupa. Al-insanu makhluqun khata' nisyan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.